Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan anggota yang pertama Putri Celestia Susanto dengan NIM 229502021. Kemudian Rizka Wulia Aksa dengan NIM 229502029 dan Muhammad Akmal Ismail dengan NIM 229502030 dan yang terakhir Rizky Andrian Julianto dengan NIM 229502009. Kemudian materi yang akan dibahas di sini itu non-deterministic FSA dan deterministic FSA dan perbedaan NFSA dengan DFSA. Kemudian saya akan membahas non-deterministic FSA. Analisis dan perancangan. Analisis terhadap akor yang dibandingkan dengan not angka. Analisis terhadap masukan not angka. Not angka dengan lexical analyzer yang selanjutnya akan membentuk token-token analisis terhadap kebenaran dan urutan kemunculan token yang parser analyzer. Analisis pembangkit akor dari not angka dengan model NFA dan algoritma Levenson. Perancangan flowchart atau prosedural algoritmik. Perancangan struktur data, perancangan perangkat lunak untuk membuat simulasi berdasarkan hasil analisis terhadap yang digambar dengan model Unified Modeling Language. Perancangan antarmuka interface. Ini akan dilanjut oleh Muhammad Akmal Ismail. Konsep finite state automata dengan jenis deterministic finite automata sebagai model dasar dalam proses pembuatan aplikasi permainan edukasi jenis hewan dengan nama Animal Sky. Perancangan diagram FSA yang digunakan untuk mendefinisikan tuple dan menjelaskan alur program dari aplikasi permainan edukasi yang akan dibuat. Untuk mempermudah dalam perancangan diagram FSA akan digunakan aplikasi GFLab. GFLab adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan sebagai alat bantu dalam mempelajari konsep dasar bahasa formal dan teori automata. Implementasi dan pengujian. Implementasi atau menerjemahkan hasil perancangan perangkat lunak berupa penulisan kode program dan pengujian terhadap aplikasi yang bertujuan untuk mengetahui seberapa baik implementasi model non-deterministic state automata dan algoritma Levenstein untuk mengefisienkan penggunaan memori dalam membangkitkan komposisi akor bar sebuah lagu. Konsep deterministic FSA. Proses perancangan sistem menggunakan diagram Unified Modeling Language, yaitu use case diagram, class diagram, dan activity diagram. Use case diagram menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang user, difokuskan pada proses komputerisasi, menggambarkan hubungan antara use case dan actor use case pada proses terhadap kebutuhan sistem dari pengguna user. Finite state automata adalah suatu model matematika dari suatu sistem dan yang menerima input akan menghasilkan sebuah output discrete. Finite state automata merupakan suatu sistem yang memiliki state yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah-pindah dari state satu ke state yang lainnya. Perubahan state ini dinyatakan sebagai fungsi transisi, dan state adalah sebuah suatu posisi atau kedudukan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membawakan materi mengenai analisis dari penerapan Finite State Automata atau FSA. Pada permohonan dispensasi registrasi awal, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Finite State Automata dapat menjadi salah satu alternatif untuk merancang sistem permohonan dispensasi registrasi awal. 2. Dengan adanya sistem permohonan dispensasi registrasi awal ini, dapat mempermudah mahasiswa dalam mengurus permohonan dispensasi registrasi awal. Selanjutnya adalah implementasi deterministic FSA. Sistem implementasi FSA dengan simulasi vending machine, maka
pada aplikasi Android dirancang dengan menggunakan UML atau Unified Modeling Language yang terdiri dari use case diagram dan activity diagram. Use case diagram mendeskripsikan sistem dari sudut pandang user dan admin. Use case diagram digunakan untuk melihat secara visual bagaimana implementasi, perwujudan atau interaksi kejadian yang terjadi antara pengguna dengan vending machine. Sistem dirancang menjadi dua, yaitu user itu sendiri dan admin. Diagram FSA dibuat untuk melihat model matematika dari simulasi vending machine pada aplikasi Android yang menerima input dan output diskrit yang terdiri dari user dan admin. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan materi perbedaan deterministik VSA dengan non-deterministik VSA. Teori otomata atau automata memiliki beberapa kelas yang mencakup deterministik finite automata atau DFA dan non-deterministik finite automata atau NFA. Kedua kelas ini adalah fungsi transisi automata atau otomat. Yang pertama, dalam transmisi, DFA tidak dapat menggunakan N, string kosong, dan dapat dipahami sebagai satu mesin. Jika string berakhir pada kondisi yang bukan kondisi yang dapat diterima, DFA akan menolaknya. Mesin DFA dapat dibangun dengan step input dan output. Yang kedua, DFA hanya memiliki satu transisi status untuk step simbol alfabet, dan hanya ada satu status akhir untuk transisinya, yang berarti bahwa untuk step karakter yang dibaca ada satu status yang sesuai dalam DFA. Lebih mudah untuk memeriksa keanggotaan dalam DFA, tetapi lebih sulit untuk dibangun. Mengulangi diizinkan dalam DFA dan membutuhkan lebih banyak ruang daripada NFA. Selanjutnya, yang ketiga, keduanya adalah fungsi transisi automata. Dalam DFA, status yang mungkin berikutnya diatur secara jelas, sementara di NFA setiap pasangan status dan simbol input dapat memiliki banyak kemungkinan status berikutnya. NFA dapat menggunakan transisi string kosong, sementara DFA tidak dapat menggunakan transisi string kosong. Yang keempat, NFA lebih mudah untuk dibangun, sementara itu lebih sulit untuk membangun DFA. Yang kelima, pelacakan balik diizinkan dalam DFA, sementara di NFA mungkin atau mungkin tidak diizinkan. Yang keenam, DFA membutuhkan lebih banyak ruang, sementara NFA membutuhkan lebih sedikit ruang. Yang ketujuh, DFA dapat dipahami sebagai satu mesin, dan mesin DFA dapat dibangun untuk step input dan output. Yang terakhir, NFA dapat dipahami sebagai beberapa mesin kecil yang menghitung bersama, dan tidak ada kemungkinan membangun mesin NFA untuk step input dan output.